Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Iya, dalam kesempatan ini pertemuan yang kedua ya, yang sesi kedua. yang kedua. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada support teman-teman Ya, jazakumullah khairan yang sudah katsiran. ikut Mengapresiasi. Ya. ikut menyaksikan video-video kami. Hmm, Mudah-mudahan itu menjadi bahan kebaikan ya. Ya, ada manfaat lah yang diambil Iya. sedikit ataupun banyak gitu ya. Oke, masuk ke tema hari ini nih, Bi. Iya. Tema hari ini adalah pusat semesta dalam keluarga. Pusat semesta dalam keluarga itu siapa ya? Mungkin jawab dulu Demi. Mengapa pakai istilah pusat semesta dalam keluarga gitu? Kenapa pusat semesta dalam keluarga? Kita tahu kan ya, kita tinggal di alam semesta. Ada tata surya, ada matahari, ada planet-planet, ada bintang, kan semua bulan, semuanya berputar mengelilingi sesuai dengan orbitnya ya kalau planet. Nah, kita asumsikan, kita gambarkan rumah kita ini, kita dengan seluruh penghuninya adalah planet-planet Ya. yang mengelilingi satu pusat. Ya. Nah, Pertanyaannya, pusat dalam keluarga kita itu siapa? apakah Abi Nah, Abi Atau sebagai Umi? kepala keluarga atau Umi sebagai manajer manajer di rumah gitu ya? manajer di rumah, ataukah Atau anak-anak anak-anak sebagai sebagai gambaran prioritas? prioritas masa depan. Nah, siapa sebetulnya yang menjadi pusat semesta dalam keluarga ini? Ya, siapa? Nah, tentu kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai manusia ya, kan ada unsur egoismenya ya. Nah, kadang-kadang kan kita egois, Semua ingin menjadi semua pusat. semua ingin menjadi pusat, sehingga gravitasi kita yang harus paling kuat, yang Iya. lain mengikuti kita, yang lain Ritmenya menarik gitu ya, itu. ritme hidupnya harus sesuai dengan hidup saya misalnya, Abi misalnya sebagai kepala keluarga. Dan kalau dilihat dari sudut pandang egois kan seperti itu. Jadi ada tarik menarik. Nah, jadi pada akhirnya kan tarik menarik, yang ini kekeh narik, yang satu punya juga ingin menarik yang lain. Tidak Nah, pernah menjadi. nah itu kan tidak akan pernah menjadi satu tim yang solid kalau semua dengan egoismenya merasa dirinya yang harus menjadi pusat semesta dalam keluarga. Semuanya harus ikut ritme hidupnya begitu. Berarti solusinya Berarti siapa yang seharusnya jadi pusat semesta? Tidak lain tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, Gitu. teman-teman juga mungkin ya sudah sering mendengar kita, bahkan kita belajar tauhid dari kecil ya. Ya. Dari usia TK, dari usia SD, Allah. Hmm. Sekarang kita perjelas lagi. Ya. Kenapa Allah harus kita jadikan pusat dalam keluarga Semesta. kita, dalam semesta keluarga kita. Ya, kalau boleh merujuk ya, dalam sebuah hadis kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap amal, setiap perbuatan, aktivitas yang terlepas dari Bismillah, yang terlepas dari asma Allah, itu amal terputus dari kebaikan. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari hadis ini, artinya sesibuk apapun Abi misalnya sebagai kepala keluarga, dari pagi sampai malam misalnya bekerja mencari nafkah, kemudian hasilnya diberikan kepada Umi, kepada anak-anak, diinfakkan, sodakokan dan lain-lain misalnya, tetapi itu niat awalnya gitu ya, tujuan utamanya bukan karena Allah, maka itu akan terputus gitu. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang Umi juga demikian. Umi dari subuh bangun, kemudian sampai tidur lagi, mengurus keluarga, mengurus anak, memasak dan lain-lain, sampai berlelah-lelah, berkeringat darah misalnya, maka lelah yang
yang tidak Allah, disertai nama Allah itu tidak lillah. Jadi tidak akan, karena Allah akhirnya akan putus dari kebaikan. Bahkan kadang sebetulnya ya, ketika kita udah capek, lelah gitu kan, oh iya ini karena Allah gitu. Kadang itu menjadi kekuatan Dan itu akan jadi motivasi karena menjadi motivasi. gravitasinya sumber energinya Ya, dari pusat. satu yang tidak akan pernah kehabisan energi, bahkan memberikan energi kepada kita semua. Kita lihat juga misalnya dari sudut pandang anak misalnya ada yang disuruh sekolah full day, misalnya dari pagi sampai sore, pulang ke rumah disuruh ngerjain PR, membantu pekerjaan Umi, membantu pekerjaan Abi di rumah. Itu kan pasti capek, pasti lelah gitu. Maka kalau tidak lillah, maka itu akan terputus dari kebaikan. Kalau pusat semestanya bukan Allah, maka itu akan terputus dari kebaikan. Berarti mengenalkan Allah itu dalam keluarga ya, menjadikan Allah sebagai prioritas dalam keluarga itu memang yang paling utama. Kalau dalam parenting gitu ya, kita mendidik anak sebelum mengajarkan materi A, B, C, D, sebelum menggunakan teori A, B, C, D, berarti yang paling utama kita kenalkan adalah ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Ya kan, sebelum ada yang materi-materi yang lain. Bahkan selain materi ya, kan yang namanya aktivitas keluarga itu rentan konflik ya. Kan istilahnya kalau bertengkar, kalau garpu sendok itu trung-treng ya dengan sawadah kan gitu. Piring berbentrokan ya dengan piring yang satu wadah, bukan yang beda wadah. Artinya ya, bagaimana solusi keluar dari permasalahan yang sering menghinggapi setiap hari dalam keluarga. Nah, kalau kembali lagi tadi gravitasinya masing-masing kita, Abi, Umi, anak-anak, maka ujung-ujungnya tidak akan selesai itu masalah. Kalaupun ada, misalnya dengan otoriter Abi memaksakan kehendak misalnya, dengan dalih harus taat pada suami atau harus taat kepada kepala keluarga. Jadi ada nanti kan ada yang dikorbankan. Bisa mungkin bisa jadi juga ada yang terzalimi gitu. Maka ya kalau semuanya punya prioritas yang sama, prioritasnya sama, kita samakan visi misi. Prioritas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi prioritasnya ke sana, Abi prioritasnya ke sana. Bahkan anak-anak pun diajarkan menjadikan Allah sebagai prioritas. Maka kita akan bisa ya hidup harmoni gitu, sebab yang kita ikutin kan Allah gitu, bukan ego masing-masing gitu. Nah, jadi gimana tadi nih, bagaimana cara mengenalkan Allah baik kepada diri kita ataupun juga kepada anak-anak? Kalau kepada diri kita apa ya, sebetulnya kan dari dulu mendapatkan materi tentang tauhid itu kan banyak ya. Materi teori tentang tauhid. Tapi sebetulnya pengenalannya, pengamalannya cukup sederhana sih ya, kita ya menggunakan kurikulum. Misalkan di rumah nih, kurikulumnya seperti apa yang kita gunakan gitu kan. Materi apa dulu yang kita ajarkan ketika anak masih berusia, apalagi masih di bawah 5 tahun. Kita kan tidak mengajarkan materi yang banyak. Tetap kita berfokus di sholat Allah gitu ya. Sholat, karena salah satu cara untuk kita menjadikan Allah sebagai prioritas, untuk membiasakan diri kita dekat dengan Allah adalah melalui sholat. Jadi yang pertama diperbaiki adalah sholatnya, waktu sholatnya, kekhusyuan sholatnya. Itu juga yang ditanamkan kepada anak-anak. Jadi disiplin yang pertama ya tentu disiplin sholat, karena di sana terkandung makna ya kita mengikuti alur yang jelas gitu ya, bukan alur Abi, Umi, anak-anak, tetapi alurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu bukan tidak sulit ya, kesulitan pasti ada, tapi
aturannya jelas gitu. Tapi jelas. Jadi untuk melatih disiplin itu yang pertama disiplin waktu, ya tentu waktu yang jelas gitu Jadwal ya. sholat. Jadwal sholat yang paling Iya, mudah bahkan gitu. ketika kita menyusun jadwal pelajaran misalkan ya, karena kita kan anak-anak di rumah belajar full time dari pagi dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka kan kita yang pegang Iya. gitu kan. Kebetulan mereka memang belajarnya di rumah. Mau keluar rumah oke, mau jadwal kegiatan apapun oke, tapi jadwal yang kita buat itu berdasarkan jadwal sholat. Sholat. Nah, gitu. Jadi ketika sholat subuh nih, oh jadwal pada subuh kegiatannya ini. Sholat duha, jadwal badan duha ya ini gitu. Sholat zuhur, badan zuhur kegiatannya ya ini. Nah, kenapa kayak gitu ya? Karena memang hal yang paling penting untuk ditanamkan dalam parenting, apalagi ketika anak usia dini, yaitu memperbanyak kegiatannya, waktunya untuk mengenal Allah. Salah satunya adalah dengan pembiasaan sholat. Dan terasa juga gitu ya, pengalaman kan ya kita tidak sempurna ya. Kita tidak sempurna. Seringkali masalah itu datang dan bertumpuk gitu ya ketika kita melalaikan sholat. Gitu. Misalnya kenapa sih jadwal anak-anak kacau, berantakan, mereka tidak mau belajar dan lain-lain. Ya, awalnya karena tidak disiplin dalam hal ini sebetulnya. Iya. Jadi yang diperbaiki balik lagi ke diperbaiki ke sholatnya dulu gitu. Walaupun tentu untuk anak-anak belum sampai ke level kehusuan gitu ya. Tapi hanya baru pembiasaan. Pembiasaan, pengenalan, pembiasaan. Minimal ketika mendengar adzan mereka itu tahu gitu. Itu azan. Gitu. Mungkin itu salah satu cara ya untuk cara mengenalkan Allah kepada anak-anak, menjadikan Allah sebagai pusat semesta dalam kehidupan kita. Selain itu juga kita kan suka sering kayak misalkan keliling komplek, jalan-jalan keluar. Sebetulnya kita bisa sisipkan di sana. Sisipkan untuk mengenal Allah itu seperti apa, bagaimana caranya bersyukur, begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, memuji Allah gitu. Bagaimana cara membuat Allah senang terhadap kita, misalkan dengan cara menjaga alam semesta. Betul, karena kan dalam teori para ahli pun juga dikatakan bahwa cara mengenal Allah itu ya dengan mengenal alam semesta, dengan mengenal ciptaannya. Maka di antara kurikulum wajib parenting gitu, kurikulum wajib parenting itu adalah dengan mengenal semesta. Nah, mengenal semesta itu bukan berarti kita baca buku tentang alam semesta, bukan hanya itu, gitu, bukan geografi lah gitu, atau hanya mengenal semesta dalam arti teori-teori astronomi dan lain-lain, bukan. Mengenal semesta itu ya dimulai dari semesta terkecil rumah, kemudian semesta yang agak luar rumah, ya. Nah, makanya kurikulum wajib kami ya keliling komplek. Karena itu yang gitu, paling simpel, paling sederhana, dan anak-anak suka. Anak-anak suka dan efektif sebetulnya untuk mengenal Allah. Karena beda ya ketika kita mengenalkan tauhid, misalkan kita nggak bawa nih buku ke anak. Ini untuk anak yang usia dini gitu ya. Kita bawa buku tauhidnya, kita bacain buku tauhidnya, kita jelaskan, Allah itu seperti ini, gini, tauhidnya seperti ini. Oke, anak memang mendengarkan itu, tapi mungkin tidak langsung meresap ke dalam hatinya karena dia mungkin hanya membaca. Lain halnya ketika kita ajak anak keluar melihat ciptaan Allah. Allah itu sudah menciptakan, misalkan dari satu saja pohon pisang, misalkan keutamaan pohon pisang. Allah sudah menciptakan pohon pisang dengan sedemikian rupa, berbagai manfaatnya dari daunnya, struktur daunnya dan lain sebagainya. Akhirnya kan anak memuji kekuasaan Allah yang luar biasa ya. Bertemu tetangga. Mungkin kan tetangga beda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, itu juga kan belajar bersyukur, belajar bersabar gitu ya, belajar berbagi juga nanti. Kita ketemu di tengah jalan dengan pedagang keliling, tukang tahu dan lain-lain juga berinteraksi. Kita belajar bersedekah juga kan. Bagaimana interaksi jual beli. Nah, kita mengajarkan itu ya. Jadi interaksi jual beli gitu kan, jajan, itu kan hal yang sederhana sebetulnya, tapi
bisa kita sisipkan nilai tauhid di Nilai dalam tauhid bisa. Jadi karena tauhid mengenalkan Allah. bahwa ya alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah menjadi salah satu makhluk Allah yang berperan dengan baik, Iya. Bermanfaat untuk sesama, dan tentu yang paling penting adalah menguatkan menguatkan diri kita untuk selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya ya hablum minallahnya. Jadi walaupun ada ada interaksi dengan manusia gitu ya, bertemu yang tadi misalnya bertemu tetangga, bertemu makhluk-makhluk Allah, binatang, tumbuhan dan lain-lain, tapi di sana tetap ada nilai-nilai ilahi yang harus dikenal, sebab ya alam semesta itu kan sekadar ayat, tanda, alamat, tanda dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertemu orang harusnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu makhluk apapun itu ya, binatang, tumbuhan, itu harus terkait dengan siapa yang menciptakannya, sebab itu adalah tanda kekuasaan Allah gitu. Bahkan yang menjijikan sekalipun, misalnya bertemu ular, bertemu apa gitu, bahkan ketika anak jatuh misalnya naik sepeda jatuh, nah itu kan yang terjadi biasanya suka ada yang menyalahkan sepedanya, menyalahkan tanahnya gitu ya. Nah hakikatnya kan tidak demikian. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu sesuai dengan ukuran dan waktu. Berarti ya dari kasus yang barusan Abi contohkan, berarti itu nanti anak akan belajar tentang qada dan qadar. Iya, qada dan qadar, bahwa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu yang menetapkan seluruh ukuran, seluruh takdir kita, sehingga kalau kita sudah meyakini itu, maka kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan kita untuk menjadi yang lebih baik begitu. Dengan jatuh kan, aku bisa bertahan nih dengan rasa sakit ini gitu. Nah nanti kan di masa yang akan datang bisa jadi bukan hanya jatuh dari sepeda masalahnya, bisa jadi masalah yang lebih besar. Tetapi ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai pusat semesta kita, pusat hidup kita, maka apapun masalah yang dihadapi oleh kita, oleh anak-anak, ya tidak akan menjadi masalah yang besar lah. Jadi kalau dalam ungkapan kan, ketika kita menghadapi masalah, jangan sampai ungkapan kita, ya Allah, saya punya masalah yang sangat besar. Tapi yang terungkap dari lisan kita, hai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Jadi mereka akan tumbuh menjadi mental yang berani, ya, menjadi pribadi yang berani, pribadi yang kuat. Kuat ya. Berarti akhirnya ya tetap penanaman tauhid, pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter, penanaman tauhid terhadap anak. Itu yang menjadi pokok itu dalam kehidupan. Sehingga itu yang perlu kita ajarkan paling awal gitu. Daripada yang lainnya. Selain sholat, selain mengajarkan sholat mungkin ya. Berarti nih Bi, barusan yang kita sharing ya, sharing tentang semesta, Allah, menjadikan Allah sebagai pusat semesta kita. Dari sharing kita barusan, kira-kira apa ya yang bisa kita simpulkan? Ya, kesimpulan pertama mungkin kita harus menanamkan dengan kuat dalam diri kita, juga keluarga dan anak-anak kita, bahwa Allah adalah pusat dari kehidupan kita. Artinya nanti apapun masalah yang dihadapi akan mudah diselesaikan, karena yang kita ikuti dan jadikan standar parameter kebenarannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan egoisme kita gitu. Bukan egoisme kita. Dan apalagi kesimpulan yang kedua mungkin itulah kurikulum utama dalam pendidikan apapun harusnya adalah tauhid. Tauhid dulu ya. Adalah tauhid. Walaupun tentu bukan dalam makna ilmu kalam atau tauhid dengan teori-teorinya, bukan. Belum mungkin ya, karena masih anak usia dini, berarti belum ke teori
teori buku. Tapi penanaman nilai ya. Tapi penanaman nilai-nilai tauhid dalam kehidupan gitu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, cara menanamkannya, cara belajar melatih menjadikan Allah sebagai pusat semesta adalah jadikan alur kehidupan kita mengikuti alur kehidupan yang Allah tetapkan, yaitu sholat itu. Gitu. Jadi kita tidak diatur oleh kehidupan duniawi kita, tetapi kehidupan duniawi kita diatur ritmenya, diatur waktunya oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 5 waktu itu. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana ya. Hidup itu sederhana. Hidup itu sederhana, dan mengajarkan cara hidup ke anak-anak itu sebetulnya sederhana. Ajari sholat. Jadikan Allah satu-satunya prioritas dalam kehidupan. Oke, siap. Mungkin cukup segitu ya. Untuk hari ini, sharing kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan tema tentang komunikasi produktif. Ini yang agak menantang. Menantang. Proses belajar yang sampai sekarang masih kita pelajari ya. Kita juga tema besok itu tantangan, karena komunikasi itu ya proses sepanjang hidup, belajarnya juga sepanjang hidup, karena ya manusia kan makhluk yang kompleks. Apalagi aku dan kamu. Kita berbeda. Gaya komunikasinya juga berbeda. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya lah besok, insya Allah bisa kita sharing ya. Insya Allah share. Mungkin cukup untuk hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak materi kita hari ini. Mudah-mudahan sekali ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, biar kita semakin semangat dan terus bisa silaturahim dengan lancar. Oke. Ditutup dengan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.